Suster, Bapak, Mama, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat sore dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah kelima, atau yang biasa kita kenal kita sebut dengan Minggu Sengsara. Saat-saat di mana Tuhan Yesus mesti bergulat dengan dirinya, kesiapannya untuk menghadapi misteri Allah dalam penyaliban. Yesus selalu berdoa supaya dalam setiap keadaan apapun ia tetap taat kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk taat pada perintah Bapa, walaupun meski kita mengalami tantangan dan penderitaan hidup. Seharusnya semakin kita ditantang, semakin kita menderita, semakin kita taat kepada Tuhan. Apakah kita sudah taat meskipun harus bergulat dengan berbagai penderitaan dan tantangan kehidupan ini? Maka marilah dalam perayaan Ekaristi yang berrahmat ini, kita menyadari segala keterbatasan kita, segala kelainan dan kelemahan kita sebagai manusia lemah. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita hanyalah debu di alas kakinya Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan rendah hati kita mengakui iman kita dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di atas kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon, semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa memperbarui hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dan takkan mengingat dosa lagi. Bacaan dari kitab Yeremia. Demikianlah sabda Tuhan, akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
dari surat kepada umat Ibrani. Saudara-saudara, Kristus dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah putra, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai ayat 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitakannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur.
Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bapak, mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, sekali lagi selamat sore dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Masih sehat? Sehat. Saya buka renungan ini dengan sebuah cerita. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar cerita ini, dengar lagi. Ada seorang pemuda yang sangat ingin memiliki tato bergambar singa pada kulitnya. Pada suatu hari ia pergi kepada seorang ahli tato dan menyampaikan keinginannya ini. Namun ketika ahli tato itu mulai menancapkan jarum pertama pada kulitnya, laki-laki kuat keras itu berteriak-teriak. Laki-laki berteriak. Dia katakan, "Aduh, engkau membunuh aku. Bagian apa yang sedang kau gambarkan itu?" Tanyanya kepada tukang tato itu. Lalu tukang tato menjawab, "Saya sedang menggambar ekor singa." Baru ekor sudah berteriak. Lalu kata pemuda itu, biarkan saja ekornya, tidak usah digambar. Perintah orang itu. Sang pelukis pun menurutinya. Setelah beberapa saat kemudian, pelukis itu mulai dengan menoreh tubuh sang pemuda itu. Kemudian dia kembali menancapkan jarum itu. Lalu pemuda katakan, "Ini lebih sakit. Bagian mana lagi yang sedang kau lukis di tubuhku itu? Betapa sakitnya." Teriak pemuda itu mengagetkan ahli tato itu. Lalu dia menjawab, "Sekarang saya sedang menggambar telinga singa. Itu sakit sekali. Biar telinganya tidak usah digambar saja. Semua kalau tidak digambar nanti gambar apa? Baiklah, jika demikian keinginanmu, saya tidak menggambar telinga singa." Setelah berpikir sebentar, pelukis itu melanjutkan pekerjaannya. Namun baru saja ia menusukkan jarumnya beberapa kali, pemuda itu segera menarik tangannya dan memintanya untuk berhenti. Lalu dia bertanya sekali lagi, "Bagian apa yang kamu lukis sekarang?" Tanya pemuda itu. Lalu ahli tato itu menjawab, "Saya baru saja mulai melukis bagian perut singa." Lalu kata pemuda itu, "Persetan dengan perut singa, tidak usah lukis pada tubuhku, itu terasa sakit." Mendengar permintaan yang terakhir dari pemuda itu, sambil menatap wajahnya, pelukis itu berkata, bagaimana mungkin saya dapat menggambar seekor singa di tubuhmu tanpa kepala, tanpa ekor, tanpa perut? Singa macam apa model seperti itu? Minta maaf saudara, saya tidak dapat melakukannya, dan saya kira Tuhan juga tidak dapat melakukannya, kata pelukis itu sambil meninggalkan pemuda itu. Sang pemuda dalam kisah tadi ingin memperoleh tato bergambar singa pada tubuhnya, tetapi tidak ingin menderita kesakitan. Padahal untuk mendapatkan gambar tato itu, ia harus tahan rasa sakit karena kulitnya mau tidak mau harus ditusuk dengan jarum. Tanpa tusukan atau tanpa torehan, mustahil ada tato bergambar pada kulitnya.
Tadi saat sekitar jam 11, jam 12, saya, Frater, dan Jiros jalan ke Atambua. Tiba-tiba sampai di satu tempat sekitar jalan ke Atambua, ada seorang pemuda yang bertato. Sontak saya bilang, kita sudah jelek, buat diri tambah jelek dengan tato. Artinya tato itu seni. Kalau digambarkan tepat pada orang yang kita anggap baik, yang kita lihat bahwa bagus, maka akan terlihat bagus. Tapi kalau kita sudah hitam, baru tato tambah hitam lagi di sini, apa kabar? Tato tidak akan menjadi seni kalau kita buat seperti itu. Tetapi kalau orang yang tatonya bagus dan dia tempatkan pada tubuh yang bagus, kita lihat ini seni dan ini terlihat indah. Kalau orang putih, orang badan bagus, kalau tato kita lihat enak semua. Maka kalau dia hitam meneja, baru dia taruh tambah hitam di sini, kita bilang ini macam Thailand. Pesan dari cerita ini jelas bahwa mustahil memperoleh sesuatu yang kita inginkan tanpa pengorbanan. Dan kita sudah tahu semua ini. Sehingga kami pepatah orang dalam mengatakan, naminat nahun, naminat namun. Sakit dahulu, senang kemudian. Orang mesti berkorban untuk mendapatkan sesuatu. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa maksud dari kata-kata tersebut? Dengan kata-kata ini, Yesus mau mengajarkan bahwa hanya melalui kematian, kehidupan bisa dihasilkan. Hanya melalui derita dan korban, seseorang bisa meraih kebahagiaan. Biji gandum akan tetap tinggal satu biji saja kalau ia hanya disimpan di dalam gedung. Namun kalau ditaburkan di atas tanah, ditanam, ia memang akan terkubur atau mati, tetapi segera akan bertumbuh dan kemudian menghasilkan banyak biji gandum yang lain. Siapapun tentu tidak mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata Yesus ini, sebab hampir semua tanaman berbiji mengalami proses yang sama. Untuk kehidupan, untuk cinta, untuk segala sesuatu, jika ingin mendapatkan yang baik harus ada pengorbanan. Tadi juga jalan-jalan ke sana, tiba-tiba di belakang foto ada tulis cinta mengalahkan logika. Lalu tiba-tiba spontan kami bilang ini juga kebodohan. Cinta mengalahkan logika itu juga kebodohan. Cinta tanpa logika, kebodohan. Ini kalau orang berkorban sampai mengalahkan logika, kasihan sekali. Anak-anak muda, angkat kepala. Jangan pakai prinsip cinta mengalahkan logika. Itu kebodohan terbesar. Kalau cinta pakai logika, iya. Tetapi kalau cinta mengalahkan logika, itu kebodohan. Pengorbananmu akan menjadi sia-sia. Orang bilang, memang segala sesuatu butuh pengorbanan. Tetapi kalau kalahkan logika, cek dulu Bapak, cek dulu Bapak. Namun dari satu sisi ucapan Yesus ini mencengangkan para pendengarnya. Soalnya, orang pada dasarnya cenderung menghindari yang namanya kesulitan, kesusahan, dan pengorbanan kalau mau memperoleh sesuatu. Orang selalu berharap kalau boleh mereka memperoleh sesuatu secara enteng dan mudah, tanpa harus menderita. Budaya instan mulai merasuk dalam jiwa kita. Zaman sekarang, zaman modern, jadi macam karena kita terlalu dimanja dengan teknologi yang semakin modern ini, kita juga mulai menghidupi yang namanya budaya instan. Mau dapat sesuatu, tinggal gampang-gampang saja. Apalagi kota-kota besar sekarang ada Maxim dan lain sebagainya. Orang kalau malas masak di rumah tinggal klik satu kali, orang antar makanan. Selesai. Saya teringat waktu kami masih seminari, dan bapak-bapak, mama-mama yang sudah mulai berumur pasti mengalami hal ini. Kalau mau menyampaikan sesuatu kepada orang tua, kami harus tulis surat. Surat itu kalau tagalnya di Om Sopir, berarti kami tunggu berbulan-bulan. Kami tunggu berbulan-bulan. Sedangkan zaman sekarang, uang 1
1 menit maksud tahu di sini. 2 menit kemudian langsung orang transfer, selesai. Budaya instan mulai masuk. Pengorbanan mulai dalam tanda kutip mulai disepelekan. Bapak-bapak, mama-mama yang di sini, dulu kalau mau berkomunikasi dalam pacaran harus tulis surat cinta. Tulis surat cinta. Kalau tagay ambil itu 1 pesaing, rame. Tagay ambil 1 pesaing, rame. Kami pernah menghadiri satu keluarga yang merayakan pesta pernikahan yang ke-50. Yang ke-50. Waktu suaminya ini memberikan kata sambutan, dia memberikan kata sambutan, hal pertama yang dibuat adalah membacakan isi surat cintanya yang pertama yang dia sampaikan atau dia tulis untuk kekasih hatinya yang sekarang menjadi istrinya. Saya bapak-bapak, mama-mama di sini masih simpan mereka punya surat cinta atau subakar buah. Itu salah satu bukti pengorbanan kita waktu itu, bapak mama. Jadi kalau masih ada, simpan baik-baik. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mewartakan satu jalan atau satu cara yang lain yang disebut jalan pengorbanan. Guna memperoleh kebahagiaan, orang harus berkorban dan menderita. Biji gandum harus mati dahulu sebelum ia bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Itulah hidup, itulah mati untuk hidup. Kebenaran ini telah ditunjukkan oleh Yesus lewat hidupnya sendiri. Ia mengorbankan hidupnya sendiri dan membiarkan tubuhnya dikoyak-koyak dalam penderitaan dan kematian sebelum ia bangkit dan dengan jaya dari alam maut. Maka marilah kita belajar untuk berkorban demi mendapatkan sesuatu. Kita belajar untuk sakit terlebih dahulu sebelum bergembira pada akhirnya. Kita belajar untuk meneteskan air mata sebelum tawa bahagia ada dan menjemput kita. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya doa umat. Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Bapa mendampingi mereka agar bersedia melayani rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda, semoga Allah Bapa membantu para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Nya, agar jangan mengurangi pewartaan mengenai penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa mendampingi para penderita dengan rahmat-Nya, agar dengan rela mempersatukan penderitaan mereka dengan perantaraan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon.
melakukan sesuatu bagi hidup kita sehari-hari. Marilah kita mohon. Mari tegak hening, kita sampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi kepada Tuhan. Allah Bapa kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui agar hidup kami semakin serupa dengan hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Silahkan duduk, kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Bersama persembahan roti dan anggur ini, marilah kita menyatukan setiap doa dan isi permohonan pribadi kita kepada Tuhan. Sembari kita tetap berdoa semoga Tuhan selalu menyertai kita, menjauhkan kita dari setiap mara bahaya, khususnya dari setiap niat jahat orang lain yang ingin menghancurkan kita.
Secara khusus kita mendoakan mereka yang sampai saat ini masih menaruh rasa iri hati, benci, dendam terhadap diri kita. Kita juga bersyukur atas rezeki yang diterima dan mohon berkat untuk hidup selanjutnya bagi suatu keluarga. Kita juga mohon istighfar bagi semua anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, bagi arwah baik Felix Derek yang genap 14 tahun dan Opa Marcel Hale, bagi arwah Bapak Herman Yakobus Surimau dan Mama Maria Margareta da Silva, bagi arwah Bapak Robinus Rudi Asra dan Mama Serafina Aurelia Muru, bagi arwah Mama Wenurina Muru, bagi arwah Bapak Yohanes Briati. Dan juga kita berdoa bersama seorang yang menaikkan intensi tanpa wujud. Kita berdoa untuk segala kepentingan dari sponsor asrama perawat yang menanggung hari ini. Semoga Tuhan selalu menyertai melindungi mereka dalam setiap tugas dan karya mereka setiap hari. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan ke Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Dominikus I serta semua rohaniwan.